Kita lanjut bahas BTT Acara episode 674. Oke lah, gak usah banyak mami, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyeon merasakan gejolak luar biasa di dalam tubuhnya, dan itu sebenarnya berasal dari jejak api reinkarnasi surgawi yang telah diubah menjadi peta, dan itu telah diberikan oleh pemimpin dari klan Xiao. Ketika Soyeon bertemu pada saat itu, Soyeon hanya bisa merutkan keningnya sambil mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tanpa berpikir panjang, Soyeon tiba-tiba saja melesat ke arah atas dari istana kuno yang bobrok ini, dan kemudian pandangan matanya melihat pada istana megah yang berada jauh di depan sana. Akhirnya Soyeon telah menemukan gelombang-gelombang energi yang cukup menakjubkan tersebar dari dalam istana yang megah itu. Soyeon pun kemudian mengatakan sepertinya ada sisa potongan peta di dalam istana yang megah tersebut. Hal ini telah menarik gejolak dari peta yang berada di dalam tubuhku, dan aku harus bisa mendapatkan potongan peta itu. Meskipun Soyeon tidak tahu dengan jelas apa kegunaan dari peta yang telah diberikan oleh pemimpin klan Xiao, namun Soyeon mengetahui bahwa itu kemungkinan memiliki hubungan yang luar biasa dengan api reinkarnasi surga. Terlebih lagi, Soyeon selalu merasa bahwa klan Xiao dan juga api reinkarnasi surgawi mungkin memiliki asal-usul tertentu. Ditambahkan dengan sosok-sosok jahat yang pernah dia temui sebelumnya, maka perjalanan di dalam istana reinkarnasi 6 jalan ini tampaknya tidak semudah apa yang dipikirkan. Tidak lama kemudian, Yun Yun bersama dengan Yueru telah muncul di samping dari Soyeon, dan kemudian Yun Yun pun mengatakan, Soyeon, ayo kita harus segera pergi menuju istana itu. Pandangan mata dari Soyeon melihat pada Yun Yun, dan kemudian dia bertanya bagaimanakah dengan jarum dewanya. Yueru kemudian menimpali, kita sudah berhasil mendapatkan jarum dewa tersebut, dan selanjutnya kita akan menemani dirimu untuk melihat hal-hal apa saja yang telah ditinggalkan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan di dalam istananya. Soyeon pun hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari seorang Yueru, dan detik berikutnya Soyeon melambaikan tangan. Pada saat ini budak api neraka langsung disimpan di dalam tubuh dari Soyeon karena dia akan dijadikan kartu traf ketika Soyeon menghadapi musuh yang paling tidak terduga. Setelah melakukan hal seperti ini, mereka bertiga pun langsung bergegas untuk menuju istana yang megah di depan sana. Dan kali ini kita berpindah pada istana yang megah tersebut. Semua orang tampaknya telah berkumpul di depan istana, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju mendekati pintu gerbang dari istana ini. Raut wajah dari orang-orang itu telah terlihat nampak serius karena mereka bisa merasakan semburan aura kuno yang luar biasa dari istana yang megah, dan itu bahkan telah menjulang tinggi ke langit, menimbulkan gejolak yang cukup luar biasa. 3 orang terkuat, yaitu ular naga laut Nether, gadis 10.000 racun gunung, dan juga Tang Fong berdiri. Pandangan mata mereka menatap serius pada pintu gerbang dari istana ini, yang sebenarnya di depan pintu gerbang itu ada formasi yang telah melindunginya. Dan hal seperti inilah yang sebenarnya telah menahan mereka semuanya untuk tidak masuk ke dalam istana. Tang Fong tiba-tiba saja mengatakan, karena semua orang telah berkumpul, ayo kita segera lakukan tanpa ragu lagi. Setelah mendengarkan perintah dari seorang Tang Fong, mereka semuanya kali ini telah menyatukan kekuatan, dan kemudian hal seperti itu disalurkan pada formasi yang berada di depan pintu gerbang dari istana besar ini. Soyeon baru saja tiba, dan kemudian dia telah menemukan banyak orang memberikan serangan pada formasi kuno di depan pintu gerbang tersebut. Raut wajah Soyeon telah berubah menjadi cukup serius, dan kemudian dia merasa ada yang aneh. Hal ini membuat Soyeon tiba-tiba saja mengatakan, aura ini sepertinya ada yang tidak beres. Formasi yang telah melindungi pintu gerbang kali ini telah mendapatkan sebuah retakan, dan kemudian gelombang api yang berwarna oranye menyebar dari dalamnya. Tidak lama kemudian, diar, formasi itu pun meledak dengan keras, dan akhirnya pintu gerbang untuk memasuki istana ini tidak memiliki perlindungan lagi. Namun tiba-tiba saja sekumpulan cahaya oranye keemasan kali ini telah benar-benar meluas dari dalam istana, dan kemudian itu menyebar di langit. Banyak orang ketika menyaksikan hal seperti ini merasakan takut di dalam hati masing-masing. Mereka cukup yakin jika kekuatan yang berwarna oranye dan emas itu menghantam tubuh mereka,
mungkin akan langsung hancur menjadi berkeping-keping. Tang Feng pun kemudian mengatakan, karena formasinya sudah rusak, mari kita segera masuk ke dalam istana. Tanpa ragu lagi banyak orang kini telah langsung membuka pintu gerbang dari istana besar. Dan kemudian pandangan mata mereka semuanya dibuat sangat terkejut dan juga penuh dengan rasa takjub ketika menyaksikan apa yang berada di dalam tempat ini. Cahaya keemasan dan juga berbagai harta telah tersebar di mana-mana. Hal itu membuat orang-orang ini secara spontan berkata sebenarnya istana ini merupakan gudang senjata karena mereka telah melihat adanya tombak, pedang, baju zirah, gulungan, dan juga yang lain-lainnya berkumpul di dalam tempat ini. Jelas itu bukanlah senjata yang biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan senjata abadi atau artefak dari dunia 1000 besar, tapi senjata-senjata ini telah memiliki sebuah kekuatan khusus. Detik berikutnya Tang Feng menunjuk pada bagian tertentu di dalam istana tersebut dan kemudian dia berkata, "Hei semuanya, lihatlah di sana. Itu adalah harta karun yang sesungguhnya." Kali ini semua orang langsung melihat pada tempat yang ditunjuk oleh seorang Tang Feng, dan di sana ada 5 senjata yang telah dilindungi oleh perisai cahaya. Fluktuasi energi yang tersebar dari dalam 5 senjata tersebut bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata-senjata lain yang berserakan di dalam tempat ini. Orang-orang ketika melihat pada 5 senjata yang telah diselimuti oleh perisai energi, mereka pun hanya bisa mengatakan itu sebenarnya adalah 5 artefak abadi dari dunia 1000 besar. Jelas orang-orang ini telah mengetahui bahwa di dalam dunia 1000 besar ada 108 artefak dengan kekuatan yang luar biasa, dan di dalam istana ini terdapat 5 di antara 108 itu. Koleksi dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan telah dibilang sangat kaya dan juga luar biasa. Orang-orang yang tidak mampu menahan diri, mereka langsung berbondong-bondong untuk mendekati 5 artefak yang telah dilindungi oleh energi tersebut. Sementara Tang Feng tidak melakukan pergerakan apapun dan hanya berdiri di tempatnya. Zhou Yan yang telah mengawasi Tang Feng kali ini mengatakan, aneh, kenapa seolah-olah Tang Feng ini hanya memprovokasi orang-orang itu dan dia bahkan tidak ingin bersaing untuk mendapatkan artefak yang luar biasa. Sepertinya tujuan dari Tang Feng memang bukan senjata itu. Kali ini banyak orang yang telah mendekati 5 artefak abadi. Raut wajah mereka telah dipenuhi dengan sebuah keterkejutan luar biasa karena di balik perisai energi yang telah melindunginya sebenarnya terdapat sebuah lubang. Hal ini membuat orang-orang kemudian mengatakan, apa itu sebenarnya? Kenapa ada lubang di balik perisai energi dari artefak abadi? Ketika banyak orang telah memiliki keraguan di dalam hatinya, tiba-tiba saja Tang Feng segera mengatakan, hanya dengan kalian mendapatkan senjata-senjata itu, maka kita bisa memiliki kesempatan untuk masuk lebih dalam, tepatnya menuju aula dari istana reinkarnasi 6 jalan ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Tang Feng membuat orang-orang yang awalnya ragu sekali lagi telah dipenuhi kegilaan untuk bisa mendapatkan 5 artefak abadi. Sementara Tang Feng hanya tersenyum dan masih tidak melakukan pergerakan apapun. Akhirnya orang-orang tersebut telah memperebutkan 5 artefak abadi dan terjadi pertempuran yang tidak biasa. Sesama orang yang telah masuk ke dalam tempat ini, Yun Yun yang berada di samping dari Zhou Yan tiba-tiba saja mengatakan, Zhou Yan, apakah kita harus bergerak untuk mendapatkan 5 artefak abadi? Zhou Yan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, tidak. Lihatlah Tang Feng, sepertinya dia telah menyembunyikan sesuatu karena dari tadi dia hanya menyuruh orang-orang itu, namun dirinya sendiri tidak melakukan pergerakan. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan orang ini. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi istana yang besar, dan kemudian dia telah menemukan adanya peta bintang tersembunyi tergantung di langit-langit dari istana ini. Zhou Yan kemudian mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah sisa potongan peta yang aku miliki? Karena di saat yang bersamaan ketika Zhou Yan melihat peta bintang tersebut, pada saat ini peta di dalam tubuh dari Zhou Yan juga telah menunjukkan gejolak yang tidak biasa. Pertempuran di dalam tempat ini semakin menggila saja. Banyak orang
tidak segan-segan menggunakan kekuatan terhebat masing-masing demi bisa mengalahkan pihak lain supaya tidak menghalangi jalan mereka untuk bisa mendapatkan 5 artefak abadi yang berada di dalam tempat ini. Sambil menyaksikan pertempuran satu sama lain, Tang Feng hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, dasar sekelompok idiot, bertarunglah kalian satu sama lain, sementara aku akan memanfaatkan hal ini. Tubuh dari Tang Feng kemudian bergerak dengan sangat cepat. Dia pun menuju bagian atas dari langit-langit istana. Dan secara bertahap, Tang Feng telah mendekati peta bintang yang terbungkus cahaya di atas sana. Karena banyak orang telah melakukan pertempuran satu sama lain, mereka tidak menemukan pergerakan dari seorang Tang Feng. Yueru yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja berkata, Soyen, jika kau tidak segera bergerak, maka kau tidak akan bisa mendapatkan senjata-senjata itu. Soyen hanya terdiam dan tidak menjawab ucapan dari seorang Yueru. Namun pandangan mata dari Soyen terus melihat pada arah pergerakan dari seorang Tang Feng, dan Soyen tahu bahwa Tang Feng saat ini sedang mendekati peta bintang yang terbungkus cahaya di atas sana. Tiba-tiba saja tangan dari Soyen menunjuk pada peta bintang yang berada di atas dan kemudian dia berkata pada Yueru, apakah kau melihat peta bintang yang terbungkus cahaya di atas sana? Awasi Tang Feng sebentar. Yueru kemudian mengatakan, Soyen, kenapa kau malah memperhatikan peta yang tampaknya tidak berguna itu? Apakah kau benar-benar tidak mau mendapatkan artefak abadi yang luar biasa di dalam tempat ini? Dan kau malah mengincar peta bintang yang terlihat nampak kusut. Katanya, kau ingin mendapatkan api suci. Artefak-artefak yang berada di dalam tempat ini mungkin akan bisa membantumu mempermudah mendapatkan api suci yang kau inginkan. Yueru benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran dari seorang Soyen. Namun Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, percayalah pada dirinya. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Yun Yun juga melihat pada peta bintang yang berada di atas dan dia telah merasakan adanya sesuatu seperti deja vu. Yun Yun yang telah mendapatkan warisan dari Hua King pada saat ini juga bisa merasakan fluktuasi dari peta bintang, seolah-olah itu adalah harta karun yang sangat berharga meskipun peta tersebut tampak lusuh. Selain itu, Yun Yun juga sangat mengenal Soyen. Alasan kenapa Soyen tidak ingin berebut mendapatkan 5 artefak abadi mungkin karena ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Soyen yang tidak mau berdebat dengan seorang Yueru, tiba-tiba saja dia menutup matanya dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwa bersama dengan kekuatan mental di dalam tubuhnya. Kali ini sebuah kekuatan unik yang tidak terlihat secara sama-sama disebarkan di dalam tempat ini oleh Soyen. Seolah-olah dia sedang membangun sesuatu seperti formasi. Bagaimanapun juga Soyen tidak akan pernah melewatkan peta yang telah dia incar. Kita berpindah pada tempat dari seorang Tang Feng. Kali ini dia telah berhadapan dengan peta bintang yang berada di depannya. Tang Feng pun kemudian segera berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya misteri apa yang berada di dalam peta ini? Tanpa ragu lagi, Tang Feng pun mengulurkan telapak tangannya dan kemudian dia telah menembus pelindung cahaya dari peta bintang. Tangan dari seorang Tang Feng kemudian menyentuh peta bintang tersebut, lalu seolah-olah dia ditarik ke dalam dimensi tertentu. Fluktuasi energi telah muncul di dalam dimensi ini dan kemudian berubah menjadi rubah api yang berwarna oranye dan emas. Hal ini telah langsung mendarat di telapak tangan dari seorang Tang Feng. Akhirnya Tang Feng pun segera menarik tangannya sambil berkata, Tang Feng merasakan rasa terbakar yang hebat ketika tangannya bersentuhan dengan rubah api oranye dan emas. Tidak diragukan lagi, fluktuasi semacam ini adalah rubah api suci yang juga merupakan api suci reinkarnasi surga di peringkat ketiga. Detik berikutnya, peta yang baru saja disentuh oleh seorang Tang Feng kemudian memancarkan sinar cahaya dan hal itu telah memancar untuk menyinari
5 pelindung energi yang telah menutupi 5 senjata abadi di dalam tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, tiba-tiba saja pelindung energi itu pun bergejolak dengan hebat dan retakan pada saat ini telah muncul. Namun cahaya yang telah menyelimuti peta bintang sekarang telah langsung meredup, sepertinya telah kehilangan banyak kekuatan di dalamnya. Detik berikutnya, dengar pelindung-pelindung energi yang telah menutupi 5 artefak abadi sekarang telah pecah. Dan orang-orang telah menghentikan pertempurannya. Pandangan mata mereka semuanya dipenuhi dengan keserakahan yang luar biasa ketika menyaksikan bahwa sebenarnya 5 artefak abadi sudah tidak memiliki pelindung energi lagi. Maka dari itu, mereka bisa mendapatkannya kapan saja. Salah seorang tiba-tiba saja mengatakan, benda itu adalah milikku, mundur kalian semuanya. Yang kuat yang akan mendapatkan artefak ini. Pada akhirnya banyak orang kali ini telah kembali meluncur menuju 5 artefak abadi, dan kemudian mereka masih saling menyerang satu sama lain. Bagaimanapun juga 5 artefak abadi ini adalah senjata yang luar biasa dan harus didapatkan oleh orang-orang yang telah memasuki tempat ini. Soyen yang sejak tadi menutup matanya tiba-tiba saja membuka mata itu, dan kemudian Soyen segera berkata, sekarang saatnya melakukan pergerakan. Tanpa ragu lagi, Soyen, Yueru, dan juga Yun kali ini telah langsung bergerak untuk menuju peta bintang yang berada di atas sana. Sementara Tang Feng telah menemukan pergerakan dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, Soyen, kau benar-benar bodoh karena tidak bergerak lebih awal. Kali ini tangan dari seorang Tang Feng melambai dan kemudian sesuatu telah masuk ke dalam jubahnya, seolah-olah dia telah menyembunyikan sesuatu. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen kini telah tiba di hadapan dari seorang Tang Feng dan tiba-tiba saja Soyen pun mengatakan, serahkan apa yang telah kau ambil. Pandangan mata dari Soyen melihat pada peta bintang yang berada di hadapannya dan dia merasa bahwa peta bintang ini adalah barang palsu, sementara yang asli telah diganti oleh seorang Tang Feng. Sementara Tang Feng saat ini berpura-pura tidak tahu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Soyen, kau itu omong apa? Aku tidak tahu maksud yang kau bicarakan. Soyen kemudian mengeluarkan api suci dari dalam tubuhnya sambil berkata, kau jangan menguji kesabaranku dan jangan berpura-pura tidak tahu apapun. Mendapatkan gertakan seperti itu dari seorang Soyen, asap yang berwarna putih telah dikeluarkan dari dalam tubuh Tang Feng dan kemudian dia pun melemparkan asap putih itu pada seorang Soyen. Pada akhirnya mau tidak mau Soyen harus berurusan dengan asap putih ini. Sementara hal seperti itu dimanfaatkan oleh Tang Feng untuk keluar dari istana. Dia pun sambil tertawa mengatakan, Soyen, akulah yang akan mendapatkan benda itu. Soyen cukup terkejut ketika menyaksikan pergerakan dari Tang Feng benar-benar cepat dan dia telah melarikan diri dari dalam tempat ini. Asap putih yang telah dikeluarkan oleh seorang Tang Feng mengandung semacam energi yang aneh dan itu mengganggu kekuatan jiwa dari Soyen, Yun, dan juga Yueru. Detik berikutnya, asap putih itu pun menghilang dan kemudian sosok dari Tang Feng juga telah menghilang dari dalam tempat ini. Yueru bersama dengan Yun hanya bisa saling memandang satu sama lain. Kecemasan telah terlihat dalam pandangan mata mereka dan kemudian keduanya pun berkata, sial, kita telah kehilangan sosok dari Tang Feng. Yun tiba-tiba saja mengatakan, untuk mencegah kecelakaan yang terjadi, maka kita berdua akan tetap berada di dalam tempat ini untuk mengambil salah satu dari 5 senjata tersebut. Sementara kau Soyen mungkin harus segera mengejar seorang Tang Feng. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Sementara Yun bersama dengan Yueru kali ini telah melesat secara terpisah karena mereka harus bisa mendapatkan salah satu dari 5 senjata abadi yang menjadi perebutan dari banyak orang. Kita berpindah ke tempat dari Tang Feng berada. Sekarang dia telah sendirian dan merasa cukup puas karena mendapatkan peta yang berada di tangannya. Namun tiba-tiba saja fluktuasi yang berada di sekitar tubuh dari seorang Tang Feng telah berubah menjadi sangat tidak jelas. Hal ini membuat Tang Feng mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Tidak ada catatan dalam buku-buku kuno tentang kekuatan seperti ini. Tidak butuh waktu yang lama, di sekitar tubuh dari Tang Feng ini telah langsung berubah menjadi dunia lain, dan itu adalah dunia api yang sangat panas.
Tang Feng menyadari bahwa ini sebenarnya hanyalah sebuah jebakan. Dia pun segera berteriak, "Dasar jangkrik, jangan bermain-main trik seperti ini dengan diriku. Keluarlah jika kau berani menghadapi diriku." Baru saja mengatakan hal seperti ini, Tang Feng pun bisa merasakan tekanan kekuatan jiwa yang luar biasa telah menghantam tubuhnya. Dan detik berikutnya ada suara yang bergema di dalam dunia api ini. "Serahkan peta yang telah kau bawa." Itu adalah suara dari Zhou Yan. Dan kemudian Tang Feng pun hanya bisa mengurutkan keningnya sambil mengatakan, "Zhou Yan, kekuatan jiwanya ternyata berada di alam gerakan ilahi." Selama ini Tang Feng telah menyelidiki detail dari Zhou Yan, namun informasi yang dia dapatkan tidak pernah menyebutkan bahwa kekuatan Zhou Yan berada di alam gerakan ilahi. Bagaimanapun juga, tingkat kekuatan jiwa seperti ini sangat menakutkan. Namun Tang Feng segera menekan ketakutan di dalam hatinya dan kemudian dia berkata, "Zhou Yan, kalimat ini juga akan aku kembalikan pada dirimu. Serahkan mantra api dan juga banyak api suci yang kau miliki. Mungkin aku bisa menyimpan mayatmu secara utuh." Zhou Yan tidak pernah keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kali ini Zhou Yan pun hanya mengendalikan kekuatan yang berada di dalam dunia api ini. Detik berikutnya, kekuatan jiwa dari Zhou Yan juga telah menyebar untuk kembali memberikan serangan terhadap seorang Tang Feng. Menghadapi hal seperti itu membuat Tang Feng hanya bisa bergerak mundur. Dunia api merupakan ruang formasi yang sebelumnya telah diciptakan oleh seorang Zhou Yan. Dia telah berjaga-jaga tentang segala hal yang tidak terduga, dan ternyata apa yang menjadi ketakutan Zhou Yan telah benar-benar terjadi. Detik berikutnya Tang Feng segera berteriak, "Zhou Yan, aku merupakan ras bawahan terkuat dari pusat dunia manusia. Jika kau berani mencelakaiku, maka kau akan diburu oleh orang-orang dari pusat dunia manusia." Zhou Yan kemudian menimpali, "Aku tidak peduli kau berasal dari mana. Bahkan aku berani menantang orang-orang dari pusat dunia manusia. Jangankan dirimu, mereka semuanya yang berasal dari pusat dunia manusia, jika hadir di hadapanku, juga pasti akan aku lenyapkan." Setelah Zhou Yan mengatakan hal seperti ini, dari tempat persembunyiannya, dia melambaikan tangan dan kemudian ruang formasi ini telah langsung bergejolak. Hal itu mengeluarkan fluktuasi aura yang sangat panas, dan kemudian aura-aura ini telah langsung bergabung satu sama lain, langsung berubah menjadi bola api yang sangat besar di langit. Tang Feng ketika menyaksikan hal seperti itu, raut wajahnya dipenuhi ketakutan luar biasa, dan kemudian dia berkata, "Sial, sulit dipercaya." Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun melambaikan tangannya, dan kemudian bola api yang berada di langit itu pun kini telah langsung terjatuh menuju ke arah dari Tang Feng. Tang Feng pun hanya bisa berteriak, "Zhou Yan, kau benar-benar menantang diriku." Tanpa ragu lagi, sebuah kekuatan putih yang berkeluar dari dalam tubuh Tang Feng, dan kemudian itu berubah menjadi senjata yang berbentuk tombak. Kali ini, tombak itu pun telah langsung diayunkan. Fluktuasi energi putih yang dahsyat telah mengguncang seluruh ruang formasi milik Zhou Yan hingga membuatnya mengalami sedikit keretakan. Lalu, energi putih dari tombak itu pun berhantaman dengan bola api yang telah diciptakan oleh Zhou Yan, dan kemudian dar, dalam seketika keduanya pun meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika menyaksikan hal seperti ini membuat Zhou Yan sedikit tersenyum. Tidak disangka bahwa sebenarnya kekuatan dari Tang Feng memang tidak bisa diremehkan. Sekali lagi, Zhou Yan pun telah menggunakan kekuatan api suci, dan kemudian dia berkata, "Rasakanlah amarah dari api suci." Tidak butuh waktu yang lama, energi yang berada di dalam dunia api ini kembali bergejolak, dan kemudian hal itu kembali berubah menjadi bola api 6 warna yang sangat mempesona. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan melambaikan tangannya, dan sekali lagi bola api itu pun telah meluncur ke arah dari Tang Feng. Dimanapun tempat yang dilewati oleh bola api 6 warna ini, pasti akan terjadi sebuah ledakan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Tang Feng raut wajahnya berubah dipenuhi ketakutan yang luar biasa, karena dia merasakan aura penindasan yang sangat mengerikan dari bola api 6 warna yang telah dilemparkan oleh Zhou Yan. Apabila dia terkena serangan bola api 6 warna, mungkin akan terluka parah. Tang Feng sekali lagi masukkan kekuatan ke dalam tombak miliknya, dan kemudian dia mengatakan, "Tebasan Tian Xuan, hancurkan untukku."
sekali lagi dari dalam tombak seorang Tang Feng kini telah mengeluarkan energi yang berwarna putih, dan kemudian hal seperti itu juga meluncur pada bola api 6 warna milik Zhou Yan. Tabrakan pun kembali terjadi dan kemudian ledakan yang sangat mengerikan kini telah berfluktuasi di dalam tempat ini. Namun sebenarnya yang meledak adalah serangan milik Tang Feng, dan kemudian bola api 6 warna sekarang masih melesat untuk memberikan serangan terhadap Tang Feng ini. Hal seperti itu membuat Tang Feng tiba-tiba saja mengatakan, sial, kekuatan dari Zhou Yan tidak boleh diremehkan. Sepertinya aku harus kabur terlebih dahulu. Setelah berkata seperti itu, Tang Feng pun melambaikan tangannya dan kemudian sebuah gulungan telah muncul di telapak tangannya. Lalu dia mengatakan, Zhou Yan, aku tidak ingin lagi bermain-main dengan dirimu. Semoga kau bisa masuk ke dalam aula utama dari Istana Reinkarnasi 6 Jalan. Sampai jumpa di tempat itu dan aku akan pergi terlebih dahulu. Zhou Yan ketika menyaksikan gulungan yang berada di telapak tangan dari seorang Tang Feng, dia hanya bisa mengatakan, sial, sebenarnya itu adalah gulungan teleportasi. Tidak butuh waktu yang lama, Tang Feng pun langsung membuka gulungan teleportasi tersebut dan kemudian sinar cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Lalu dalam seketika Tang Feng menghilang dari dalam tempat ini. Bola api 6 warna yang tadi meluncur ke arahnya tidak berhasil menghantam tubuh dari seorang Tang Feng. Zhou Yan ketika melihat orang itu telah menghilang hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, sial, orang ini benar-benar licik. Zhou Yan pun merasa hal berikutnya akan menjadi lebih rumit karena Zhou Yan tidak mampu mendapatkan separuh gulungan peta yang didapatkan oleh seorang Tang Feng. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan kembali melakukan pengejaran terhadap seorang Tang Feng dan kemudian merebut kembali separuh gulungan dari tangannya itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.